selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Seorang anggota BRIMOB tewas dianiaya OTK di Kabupaten Jayawijaya. 2 senjata dibawa kabur pelaku. Mobil dinas dicuri, pelaku malah kecelakaan. Bawang merah dan cabai di Mimika mahal. Seorang anggota BRIMOB Polda Papua, Bribda Diego Rumaropen, tewas setelah diserang orang tak dikenal di distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, Ahad kemarin. Bribda Diego merupakan anggota BRIMOB yang bertugas di Batalion D, Kompi 3 Wamena. Ia bertugas bersama Danki BRIMOB Batalion D Wamena AKP Rustam. Keduanya saat itu diminta warga untuk membantu menembak sapi di Kampung Napua. Saat AKP Rustam mengecek sapi yang ditembak, sekelompok orang datang membawa senjata tajam lalu menganiaya Diego dan membawa kabur senjata api milik korban. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan Polri akan bertindak tegas dan terus memburu pelaku serta meminta pelaku mengembalikan 2 senjata yang dirampas. Saya selaku Kapolda tentunya akan mengambil langkah-langkah tegas dengan kejadian ini. Nah, kami berharap evaluasi itu juga untuk kita mengingatkan semua jajaran dengan hilangnya 2 pucuk ini untuk tidak boleh terulang lagi di waktu yang akan datang. Tentunya kan dalam tim yang hari ini berangkat itu saya sudah memerintahkan untuk dari Bitpropam juga naik untuk melihatin apakah langkah yang dilakukan mengakibatkan kejadian kemarin itu sudah benar apa tidak. Tentunya ini semua akan bagian daripada evaluasi menyeluruh dari kami di Polda Papua. Saya telah berulang kali mengingatkan kepada semua jajaran termasuk yang BKOS ini bahwa prinsipnya dalam tubuh Polri dan kami minta kepada yang lain juga penugasan untuk body systemnya itu 5 orang. Nah, kenapa bisa 2 itu yang menjadi bagian dari evaluasi yang kami lakukan. Saya tidak bisa mengatakan ke KB apa tadi, kan dari hasil penyelidikan akan kita simpulkan. Nanti akan disampaikan oleh Pak Dirkrimum. Ada indikasi ke sana tetapi nanti setelah hasil pemeriksaan. Kapolda mengingatkan seluruh personel agar tidak lalai dan waspada sehingga kejadian ini tidak terulang. Ia sudah mengirim anggota Propam Polda Papua untuk menyelidiki kasus ini. Jenazah Bribda Diego sudah dimakamkan di Pekuburan Umum Jayawijaya Senin kemarin. Hendra melaporkan dari Jayawijaya, Papua. Mobil milik Dinas Kesehatan Merauke dibawa kabur pencuri Ahad kemarin, namun berhasil ditemukan dalam keadaan hancur. Pelaku yang diduga tidak mahir mengendarai mobil menabrakkan kendaraan ke sebuah pohon di tepi jalan Trans Papua. Saksi mata mengatakan ia melihat mobil plat merah ini rusak parah. Lihat di sini waktu kejadian ini Bapak? Jam 6. Jam 6. Terus? Setengah 6 pagi saat lewat. Kondisi mobil begini? Kondisi mobilnya sudah begini. Sudah begini. Berapa orang dia yang bawa mobil ini? Informasinya 1. 1 orang. Tapi kondisinya bagaimana? Kondisinya masih sehat? Datang orangnya sudah dievakuasi. Sudah dievakuasi ya? Lihat orang. Kira-kira mabuk atau gimana Pak? Orang menurut orang sini kalau mabuk ya ada baunya, tidak ada baunya. Pemilik mobil, Lin Kaiba, mengaku ceroboh karena kunci kontak mobil masih tergantung sehingga pelaku mudah membawa kabur. Adalah mobil milik Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke yang selama ini saya gunakan dan mobil itu terparkir di belakang rumah kami di halaman rumah pekarangan tempat kami biasa mengasuh makan apa duduk di sini dan mobil itu dicuri. Kami masih terjaga sampai jam 1 malam. Tapi ketika sekitar jam 3 kami baru tahu paginya setengah 6 pagi kami dapat informasi bahwa mobil ada di Wasur dekat Bumisai dan terjadi laka lantas tunggal di sana. Jadi demikian. Jadi mobil itu dicuri. Dicuri ya. Kunci mobil pada waktunya di mana Ibu? Kunci mobil? Kunci mobil mungkin kami terlupa ya. Baru malam ini baru kami
Karena ada 4 motor tuh, motor diambil, tapi malam ini memang mungkin apes sudah. Mobil yang diambil ya. Iya, kunci mobil diambil. Terus pelakunya Ibu sudah sempat lihat di rumah sakit? Saya belum sempat Belum lihat. sempat lihat ya. Pelaku saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan kondisi luka yang cukup serius. Ya, benar telah terjadi kecelakaan yang diawali dengan diduga sebagai tindak pidana pencurian. Yang kami tangani saat ini, memang saat ini korban sudah kita korban sekaligus pelaku, diduga sebagai pelaku sudah kita bawa ke rumah sakit dalam masa pengobatan karena berdasarkan info awal banyak mengalami patah tulang. Sementara lagi pengobatan ditangani di rumah sakit umum. Jadi untuk sementara kasus ini karena diduga diawali dengan kasus pencurian, maka akan kita limpahkan penanganannya ke Reskrim Polres Merauke. Pelaku tetap harus bertanggung jawab dan kasus ini akan terus diproses polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat mengungkap kasus penambangan ilegal ternyata dibiayai 2 orang pemodal. Polisi menyita sejumlah alat berat yang digunakan untuk melakukan aktivitas pertambangan. 31 penambang emas ilegal di Pegunungan Arfak dan Masarawi ditangkap polisi 14 Juni lalu. Kasus mereka sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Manokwari dan tinggal menunggu persidangan. Di Reskrimsus Polda Papua Barat, Kombes Romilus Tamtelahitu mengatakan aktivitas pertambangan emas tanpa izin melanggar hukum dan akan ditindak tegas sesuai hukum. Memang ada pemodalnya 2, ya. Jadi yang diungkap oleh kita kemarin kan itu sebenarnya kalau kita mau klasifikasikan itu terbagi menjadi 3 kelompok itu sebenarnya. Pertama adalah kelompok penambang yang menggunakan alat, ya. Ini dia pasti punya modal, makanya dia punya pemodal. Ini adalah kelompoknya O, ini sudah berhasil kita ungkap. Dan juga si O juga sudah berhasil kita amankan. Memang benar, dia yang punya modal, bahkan dia sampai mendatangkan semua pegawainya, semua pekerjaannya, penambangnya itu dari Jambi, dia datangkan semua ke sini. Ini juga sudah kita ungkap. Artinya ini sudah menjawab ya Ibu. Kemudian yang kedua adalah penambang dari BCL, ya. BCL sampai saat ini masih DPO teman-teman. Ini yang lagi kita kejar, ya. Jadi kita tidak pandang bulu, ya. Yang namanya praktek penambangan emas tanpa izin, baik itu penambang tradisional maupun juga pemodal yang menggunakan alat, ini semuanya kita sikat. Yang terakhir adalah penambang tradisional. Ya, memang agak berbeda. Saya juga sependapat dengan Ibu tadi bilang bahwa memang penambang tradisional ini mereka memang nggak punya modal sebenarnya, cukup dengan menggunakan alat saja. Terus mereka berdiri di pinggiran sungai itu, lihat ada lokasi, baru kemudian mereka pakai pengalihan, mereka tunggu saja di situ. Nah artinya dengan kita ungkap ini menjawab bahwa siapapun juga yang ada di balik penambangan emas tanpa izin ini, mau itu pemodalnya, tetap kita sikat ini. Ke-31 tersangka terbagi dalam 3 kelompok dan mereka dibiayai 2 pemodal. Salah satu di antaranya sudah ditangkap. Pemodal mengaku mendatangkan para penambang dari luar Papua. Polisi masih memburu seorang pemodal lagi dan berjanji akan bertindak tegas tanpa pandang bulu. Polda Papua Barat meminta masyarakat agar melapor jika melihat penambangan emas ilegal karena kegiatan tersebut bisa merusak lingkungan dan bencana alam. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Nelayan dan pemilik kapal di Merauke mengeluhkan kondisi pelabuhan yang menurut mereka harus segera dibenahi. Nelayan mengeluh ketika air pasang, banyak kapal yang berlabuh sulit bergerak keluar karena dasar pelabuhan sangat tinggi. Selain itu, banyak kapal yang berlabuh berhimpitan sehingga menyulitkan kapal melaut. Kasat Polair Polres Merauke AKP Okto Samosir mengatakan, keluhan nelayan dan pemilik kapal ini sudah sering disampaikan ke Polair. Begitu juga dinas terkait, namun hingga saat ini belum direspon pemerintah kabupaten. Selama ini ada beberapa keluhan dari para nelayan kita yang kapalnya di bawah 30 gross ton. Karena begitu agak sedikit kecil dia dibandingkan dengan pelabuhan perikanan itu, kalau misalnya air surut, kapalnya akan masuk ke bawah pelabuhan itu, dermaga itu. Nanti dikhawatirkan kalau ketika air pasang dia akan
tertahan di Tertahan, betul. pelabuhan itu karena tidak ada penyangga-penyangga. Dan beberapa kali ikut rapat mereka sudah pernah menyampaikan bahwa agar fasilitas pelabuhan perikanan itu dibenahi supaya kapal-kapal itu jangan sering terhempit di situ dan akhirnya tenggelam. Dan itu sudah ada beberapa kejadian memang sudah terjadi di pelabuhan perikanan kita ini. Pelabuhan perikanan merupakan jantung perekonomian kota Merauke. Namun pelabuhan itu sudah tidak layak karena banyak kapal nelayan yang bersandar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.